punya kemampuan juga menjadi motivator, berbicaranya juga sangat nyaman. Ya, di sini banyak sekali ya yang pinter-pinter banget gitu, ya ampun, keren, banyak ya. Terima kasih banyak sayang. Kayaknya tinggal 7 menit, apakah saya tawarkan? Saya cukup, Bu. Adakah yang mau Iya, Bu. maju? Saya, Brian? iya. Oke, yuk. Wow, sudah siap. Brian. Oh, keren, outdoor. Ini betul-betul outdoor, betul-betul outdoor ya. Itu Iya, ada Bu, outdoor, gerak. Bu. Oh, keren. Ini juga cara baru. Saya siap mendengarkan Brian. Semangat. Siap, Bu. Ayo. Tetap rileks walaupun waktunya sedikit. Nanti teman-teman boleh istirahat dulu. Buyo akan temani Brian. Silakan. Siap. Bu, saya share screen ya Bu, buat Brian. Ya. Tes. Oke, sudah keluar. Yuk. Mari kita sambut Bapak Brian selaku Ketua Lingkungan 4 Paroki Santo Aloysius Gonzaga dalam panitia perayaan Natal paroki kita ini. Bapak Brian dipersilakan memberikan sepatah, dua patah kata mengakhiri misa pada hari ini. Kepada Bapak Brian Yang terhormat, dipersilakan. Romo, Yohanes, Ibu Yohana Muniasi, serta Bapak Ibu yang saya kasihi. Selamat pagi. Shalom. Sampurasun. Selamat Natal bagi kita semua yang hadir pada acara hari ini. Kita patut bersyukur karena Natal yang kita rayakan bersama membawa dampak positif bagi seluruh Indonesia. Bahkan dunia memperoleh 2 berkat, yaitu liburan dan diskon. Kita dapat bersyukur dan bersuka cita berkumpul dalam acara hari ini. Semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada tahun perayaan Natal 2021 ini mengangkat tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Tentunya tema Natal ini sangat relevan dengan situasi pandemi COVID-19. Selama pandemi, persaudaraan kita sebagai bangsa Indonesia sangat kuat, solidaritas, kesetiakawanan sangat luar biasa, sehingga kita bisa mengatasi pandemi ini sampai saat ini dengan baik dibanding negara-negara lain. Natal 2021 kita peringati dengan suasana berbeda, karena kita dapat merayakan Natal dengan meriah seperti tahun-tahun sebelumnya, karena tentunya ada pandemi COVID-19. Maaf, kita semua harus membatasi kegiatan dan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kehilangan kesempatan, bertemu keluarga, sahabat, dan tentunya kita tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya di kala sebelum pandemi. Belajar dari rumah sehingga tidak bisa bertemu dengan teman dan guru di sekolah membuat interaksi kita sangatlah berkurang. Gereja mengharapkan umat untuk merayakan Natal bersama dengan keluarga dengan cara sederhana, tanpa kehilangan makna Natal serta menghindari kerumunan. Baik, umat yang saya kasihi, sebagai umat beriman, kita tidak boleh berputus asa. Di dalam setiap perayaan Natal, kita menemukan lilin-lilin kecil yang meningkatkan kita semua akan kehadiran Tuhan. Tuhan selalu bersama-sama kita, hadir di antara kita, bekerja bersama kita. Saya mengajak seluruh umat di sini untuk tidak kehilangan harapan. Penyertaannya memampukan kita semua melewati segala kecemasan dan kekhawatiran. Kita harus mampu berproses menghadapi masa-masa sulit. Namun, kita juga tidak boleh berdiam diri. Kita harus terus berusaha, lahiriah maupun batiniah, menjalankan protokol kesehatan dengan sepenuh hati. Disiplin menjaga diri, keluarga, sahabat, serta semua kita terhindar dari virus corona. Perayaan Natal juga harus menjadi puncak bagi tumbuhnya kesadaran untuk saling introspeksi dan ingat bahwa manusia harus saling mencintai, menjaga, dan mengasihi sesama. Natal juga harusnya menjadi momentum menolong, peduli, berbagi, dan senantiasa membagikan kebahagiaan bagi bangsa dan negara. Mari tetap menyalakan lilin-lilin dalam hati kita agar hendaknya lilin tersebut menjadi lilin kebaikan yang memberi cahaya dalam kegelapan, serta membawa semangat baru bahwa kita bisa pulih dan bangkit kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, hampir 2 tahun berlalu kita merayakan Natal dengan kesederhanaan, tanpa kerumunan, namun tetap hikmat penuh kegembiraan.
Dalam 2 tahun ini, kita menghadapi banyak ketangguhan sebagai umat beriman. Ujian menghadapi pandemi COVID, cobaan bagi saudara-saudara di berbagai daerah yang terdampak bencana, dan saya harap ujian yang kita hadapi bersama justru memperkuat tali persaudaraan umat Kristiani setelah kita semakin kuat dan tangguh. Gereja mengajak semua yang hadir di sini berlomba-lomba melakukan kebaikan, bekerja, aksi kemanusiaan, bergotong royong, solider bagi sesama, yang akhirnya akan menggunakan semangat naluri persaudaraan agar kita semakin erat bahu-membahu berjuang menghadapi pandemi. Jalan ke depan tidaklah selalu mulus seperti di mimpi. Banyak cobaan silih berganti tanpa kita harapkan. Optimisme bahwa kita harus semakin baik dan saling membantu akhirnya berhasil menghadapi semua tantangan-tantangan yang ada. Selamat Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Semoga kita bisa terus memperkokoh tali persaudaraan sebagai anak bangsa dan mencapai kasih karunia Kristus dan damai sejahtera bagi semua. Saudara terkasih, memang kelahiran Kristus kita memang rayakan pada bulan Desember. Namun gerakan persaudaraan yang diinspirasikan oleh cinta kasih Kristus tidak boleh berakhir pada bulan Desember. Semangat persaudaraan dalam arti seluas-luasnya meski terus kita kembangkan di tengah masyarakat dan bangsa kita. Motivasi kejiwaan tidaklah cukup, karena semangat persaudaraan adalah keutamaan unggul, tapi mudah terluka oleh berbagai alasan yang oleh Yohanes disebut kegelapan dan berbagai macam wujudnya. Beberapa kegelapan sekarang ini terwujud misalnya dalam sesat berpikir, kebohongan, agenda yang tersembunyi yang entah apa maksudnya. Sebagai umat Kristiani yang beriman, kita membutuhkan inspirasi iman yang kuat, yaitu kasih Kristus. Semoga kasih Kristus yang kita rayakan hari ini mendorong kita semua untuk terus mencari jalan-jalan baru, merawat dan mengembangkan persaudaraan. Semoga kasih Kristus yang tidak pernah lelah berusaha mencintai keluarga kita, komunitas, gereja, dan juga tidak pernah lelah mencintai tanah air kita. Semoga dengan demikian, kita dapat memuliakan Allah dengan cara hidup dan menjadi Natal yang menginspirasi, yang tidak akan pernah luntur. Sebelum mengakhiri, saya akan memberikan satu pantun. Rame-rame makan pizza. Pizza dipotong jadi 5. Hari Natal telah tiba. Jadilah berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Brian atas kata-kata inspiratifnya. Natal memang harus kita imani dengan sungguh, tidak hanya sebagai bentuk perayaan 25 Desember, namun iman yang teguh hingga Natal berikutnya. Dengan demikian, misa pada hari ini akan kita tutup. Tuhan bersamamu, pergilah kalian diutus. Amin. Amin. Ini yang membantu MC siapa? Saya, Bu. Ini sebentar. Buyo kan layarnya terbatas. Tolong Hendres. Oh ya, benar. Oh, si ini kah? Sebentar. Ini kok ditraktir Sharon Hong itu siapa? Sebentar, ini Buyo cari. Nomor absen berapa, Dek? 31. 31, Bu. Sudah Oh, saya reset. 31. Oh, Sebastian Putra Prasetyo. Iya, Bu. Oh ya, suaranya merdu, empuk, bagus. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, bagus. Ya. Untuk Aloysius Brian, sebenarnya apa gesturnya? Iya, Bu, kenapa, Bu? Ya, untuk gesturnya sudah bagus. Ini ada yang masuk barusan, jadi mengganggu Buyo. Untuk gesturnya sudah bagus, ya, gestur, warna suara, kontak audien, tampilannya bagus. Hanya materinya mungkin perlu diperdalam, karena tadi kan PPT-nya itu gambar lilin-lilin saja, lilin atau bolam-bolam hiasan gitu. Nah itu mungkin ditingkatkan, divariasi, mungkin adakah cerita inspiratif yang bisa masuk ke dalam Natal. Jadi kalau kita menjadi motivator, kemudian diperlukan pendukung-pendukung lain. Mungkin bagaimana sih mencintai, bagaimana menjadi berkat bagi orang. Nah, seperti itu mungkin ada film kecil yang bisa mendukungmu gitu ya. Karena tampilannya sudah baik.
performanya sudah bagus. Hanya materinya saja yang masih perlu ditingkatkan. Gitu, Aloysius Brian. Baik Bu, terima kasih Bu. Kalau Selin Nugroho tadi perlukah untuk dievaluasi? Tadi karena Bu Yo mengira waktunya nggak nutut, perlu dievaluasi nggak? Iya, boleh, Bu. Perlu. Nah, tadi masih tampak textbook ya, jadi kelihatan textbook dan gestur gerak tubuhnya itu belum muncul itu ya. Kalau materinya sudah baik, jadi perlu tampilannya yang perlu ditingkatkan untuk Selin ya, begitu. Ya, karena kelihatan kalau membaca dan tidak membaca itu akan dominan mencolok sekali. Jadi perlu berani untuk mengeksplor gerak tubuhmu dan ekspresi wajah itu. Jadi memang benar kalau sambil duduk pun bisa, sebenarnya bisa. Karena sambil duduk dengan sorotan mata, dengan mendekat ke kamera, dengan sedikit menjauh, kemudian gerak tangan, gerak tubuh seperti itu. Itu adalah salah satu tampilan yang disarankan. Baik anak-anak yang terkasih, waktunya sudah lebih 4 menit. Terima kasih banyak. Sampai jumpa, berkah dalam. Masih, Bu. Ya, yang tidak masuk nomor absen 1 ya. Nomor absen 1 jam kedua baru hadir di akhir-akhir. Terima kasih, sampai jumpa. Makasih, Bu. Terima kasih banyak.